Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang ingin kami sampaikan yaitu tentang hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum salah satu faktor yang menentukan pembangunan di bidang pendidikan. Akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya menyatakan tersedianya dukungan dan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Maka adapun pengertian kurikulum diistilahkan kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan sekarang. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda dengan yang lainnya. Dan daripada definisi-definisi yang berbeda-beda itu, maka kami simpulkan ada 4 unsur atau aspek utama, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk melalui kurikulum ini. Dan yang kedua, mengetahui informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Bagaimana inilah yang bisa disebut mata pelajaran. Dan yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan mendorong murid-murid belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Dan yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan untuk mengatur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum. Pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Dimensi ide kurikulum sebagai suatu ide biasanya dijadikan langkah awal dalam pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat dari sekian banyak ide-ide yang berkembang dalam studi pendapat tersebut. Dan yang kedua, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Maka dari dimensi kurikulum ini adalah sebagai perangkat rencana dan cara-cara menginspirasikan tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang ketiga, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Pengertian kurikulum sebagai dimensi aktivitas memandang kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran sekolah. Dan yang keempat, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Definisi kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Dan yang kelima, pengertian kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip dan prosedur, asumsi dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum. Dan yang keenam, pengertian kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan dan sistem masyarakat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Ilal liqa'i wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.